setiap sudut kampus ada cerita yang tumbuh di balik tawa dan lelah, ada mimpi yang tak pernah padam. Halo semuanya, selamat datang atau selamat datang kembali di podcast UCB Today bersama dengan saya Putri di program Basalam, Bercerita Santai ala Mahasiswa. Tempat di mana kita bakal cerita-cerita seru mengenai perjalanan inspirasi dan juga harapan semangat mahasiswa. Tentunya kita akan memulai satu episode ke depan dengan sejuta makna. Sebab yang muda yang bicara karena kita citra bangsa. Nah, teman-teman, hari ini podcast UCB Today sudah kedatangan kakak ketua dari Badan Pengurus Persekutuan Mahasiswa Kristen Universitas Citra Bangsa atau yang lebih dikenal dengan PMK UCB. Kemarin PMK UCB sedang melakukan kegiatan pelayanan kasih di salah satu tempat di Kota Kupang. Oleh karena itu, kita bakal cerita-cerita lebih lanjut lagi mengenai pelayanan kasih mereka. Langsung saja kita berkenalan dengan halo kakak ketua. Mungkin kakak bisa perkenalan sedikit ke teman-teman UCB Today. Halo semua. Oke, perkenalkan nama saya Pahlawan Gideon Berry, biasa disapa dengan Wan. Saya mahasiswa Prodi Ners semester 6. Lebih disapa dengan Kak Wan, jadi lebih akrabnya nih panggilannya Kak Wannya, jadi kita panggil Kak Wan aja. Oke Kak, langsung saja nih kita mulai dalam podcast kita nih. Satu pertanyaan pembuka awal. Apa yang menjadi motivasi awal kakak-kakak? Kenapa harus PMK UCB melakukan pelayanan kasih di TPA Alak? Terkhususnya di TPA Alak nih. Oke, baik. Terima kasih Kak. Jadi awalnya pertama kami melakukan pelayanan kasih di TPA Alak. Pertama itu kami belum kepikiran sampai ke sana untuk di TPA Alak. Tapi pertamanya planningnya kami itu pertama untuk pergi ke panti asuhan. Jadi kami sudah rancangkan itu banyak. Kami rancangkan sudah sejak beberapa minggu yang lalu itu kami sudah rancangkan. Kami harus pergi ke panti asuhan. Tetapi setelah dipikir-pikir ada usulan dari teman-teman dan juga Bapak Ibu pembina. Oh, kita harus pergi ke TPA Alak. Kami juga belum tahu TPA Alak ini di mana. Ternyata kami cari tahu. Oh, TPA Alak ini di mana itu tempat pemrosesan akhir. Jadi itu tempat sampah di Kota Kupang ini tempat akhirnya itu udah di sana. Jadi kami rasa, wow, daripada kita pergi ke panti asuhan, lebih baik kita pergi ke TPA Alak saja karena menurut kami itu mereka lebih membutuhkan daripada kita harus pergi ke panti asuhan. Memang di panti asuhan juga membutuhkan, tetapi mungkin mereka jauh lebih membutuhkan. Jadi kami diskusi dan kami sepakat bahwa kami harus pergi ke sana. Jadi itu yang membuat kami harus pergi ke sana. Itu menjadi motivasi kami harus pergi ke TPA Alak itu. Awalnya itu Kak, itu tuh sebenarnya ide gagasan seseorang atau awal pergumulan kakak-kakak, kerinduan kakak-kakak dari lama yang sudah pengen dilaksanakan gitu? Oke, kalau untuk kunjungan kasih itu dari yang lalu-lalu itu sudah dirancangkan, hanya belum terlaksanakan. Tetapi kalau untuk TPA Alak itu baru. Itu baru, ya. Jadi tempatnya itu belum terpikirkan, namun kerinduan teman-teman PMK untuk melakukan pelayanan kasih itu sudah dari lama. Dan akhirnya terlaksanakan di TPA Alak kemarin. Yes, betul kakak. Kenapa TPA Alak? Kan tadi kakak-kakak dong bilang awalnya panti asuhan. Lebih detail nih, kenapa sih harus TPA Alak? Padahal kan ada panti asuhan, terus ada mungkin di Kupangnya ada TPA berapa banyak? Mungkin bisa jadi yang lain gitu. Oke, poin yang terkait kenapa harus ini TPA Alak dan tidak panti asuhan ya Kak. Kalau panti asuhan kan kita tahu orang-orang di sana itu kan tinggal pasti kami pikirnya itu kayak di panti asuhan tuh pasti ada saja mereka di situ tuh layak. Mereka mungkin di panti asuhan kan mungkin dong tuh anak yatim piatu saja begitu. Tetapi tinggalnya mereka tuh tempat layak. Di rumah terus kayak makan minum pasti teratur semua, aman semua. Mungkin mereka punya pakaian, terus mereka belajar juga pasti ada orang yang mengawas dan kayak teratur mereka punya semua. Nah, dibandingkan dengan TPA Alak, di sana itu tempat sampah.
ya yang kita mau bilang hampir tidak layak mereka harus kerja di situ, tetapi itulah mereka punya, ada beberapa warga mereka masyarakat di situ setempat di situ, mereka punya hasil tempat pencarian untuk mereka usaha, untuk mereka punya kebutuhan keluarga hari-hari, setiap hari mereka di situ. Jadi lebih membutuhkan, kami pikir-pikir mereka lebih membutuhkan daripada kami harus pergi ke panti asuhan. Nah itu yang menggerakkan hati kami untuk kami pergi ke sana. Berarti itu menjadi perhatian lebih khusus lagi kakak-kakak. Kenapa kakak-kakak memilih TPA Alak? Oke, apa saja sih bentuk pelayanan kakak-kakak selama di TPA Alak kemarin? Kalau bentuk pelayanan yang kami bawa ke sana ya Kak, itu kami ada bawa, yang pertama itu ada beras, pakaian layak pakai, sabun itu sabun mandi, sabun cuci, terus ada Pepsodent, sama minyak goreng, terus ada gula, bahan pokok untuk mereka pakai di sana. Jadi telur juga, jadi ada berbagai macam yang kami bawa ke sana secukupnya yang kami bisa untuk kami bawa gitu. Nah ini nih Kak, mengenai apa yang kakak-kakak bawa ke sana itu, kakak-kakak kan rata-rata mahasiswa nih. Bagaimana kakak-kakak PMK semua itu bisa mengumpulkan semuanya itu? Itu kakak-kakak melakukan apa? Oke, ini menarik. Jadi sebelumnya kami kan sudah planningnya itu pergi konfirmasi dengan mereka itu kan sudah awal bulan itu kami sudah konfirmasi dengan masyarakat atau pengurus mereka di sana, ada pengurus, kami sudah konfirmasi dengan mereka bahwa akhir bulan ini kami akan datang. Jadi setelah itu kami lakukan open donasi. Jadi kami sebarkan, dengan badan pengurus kami sudah bentuk panitia untuk lakukan open donasi. Jadi kami lakukan open donasi ke seluruh mahasiswa di kampus di Universitas Citra Bangsa. Kami lakukan open donasi. Jadi open donasi itu yang dikumpul dari mahasiswa, itu ada pakaian sampai buku-buku, dan juga ada beberapa barang-barang yang mereka kumpulkan, dan ditambah lagi kami di badan pengurus sendiri itu kami melakukan usaha dana untuk menyambung menopang ini. Kami punya kas untuk kami beli lagi, karena kami rasa kalau hanya cuma open donasi saja itu tidak cukup. Jadi kami harus usaha bagaimana caranya supaya kami punya uang kas itu terkumpul dan bisa belanja tambah lagi kebutuhan-kebutuhan yang dikumpul oleh mahasiswa. Itu kan masih kurang, jadi kami harus belanja tambah untuk menambah jumlah yang ada supaya kami bisa bawa secukupnya ya. Mungkin tidak banyak, tapi itu yang kami lakukan sehingga semua terkumpul dan kami bawa itu. Wah, luar biasa sekali teman-teman PMK. Selama melakukan persiapan untuk bisa melakukan pelayanan kasih di sana, kira-kira apa tantangan-tantangan yang dihadapi teman-teman PMK? Kalau tantangan yang selama ini kami hadapi saat persiapan sampai ke lokasi untuk kunjungan kasih di TPA Alak itu, yang pertama itu kami tantangannya adalah dananya kami Kak. Jadi kami itu kurang dana. Kenapa kurang dana? Karena kami sudah rapat dan kami sudah apa yang semaksimalnya yang harus kami bawa itu sudah dihitung semuanya, dan setelah kami melakukan persiapan tanggal ini harus kita jalan gitu. Jadi kali ini harus kita jalan dan sampai tertunda. Nah itu karena kurangnya kami punya dana Kak. Jadi kami belum belanja yang kebutuhan yang harus kita bawa itu belum tercukupi. Jadi kita sampai sempat tunda Kakak. Jadi kenapa ini belum tercukupi? Jadi kami tunda itu. Jadi itu menjadi tantangan besar bagi kami. Jadi kami sudah siap segala macam dari sumbangan dari anak-anak mahasiswa di kampus ini, dan juga ada pembina yang sumbang juga. Mereka sumbang dan kami juga kasih keluar, kami punya kas untuk belanja, tapi itu pun juga belum cukup. Jadi kami harus tunda 1 hari lagi untuk informasi ke pembina lagi untuk mereka. Dan puji Tuhannya kami Kak, puji Tuhan kami sangat bersyukur karena ya di akhir-akhir yang kami hampir menyerah, tetapi ada Bapak Ibu pembina yang mereka masih kayak Tuhan titipkan dong, Tuhan kasih berkat lewat dong begitu di kami untuk masih ada jalan begitu Kak. Jadi kami dapat dari situ, jadi
masih bisa untuk belanja lagi. Jadi tantangan besarnya itu adalah kami punya dana yang kurang, sehingga banyak barang yang kami harus cut untuk kami tidak bawa begitu. Jadi dan ada yang sudah beli tapi kami kurangi dia punya jumlah, tidak sesuaikan dengan yang awalnya kita tanya mereka punya jumlahnya berapa banyak orang di sana, kami sudah tanya, tetapi kami sudah tanya dan kami persiapannya itu harus pas begitu. Apa yang kita bawa tuh harus pas dengan mereka. Jadi kami tidak mau kami punya pelayanan kayak setengah-setengah. Nanti bagaimana? Jadi kami maunya itu maksimalnya kami apa yang kami usahakan itu pas harus dapat begitu. Tetapi sampai di hari H yang harus kami mau bawa tidak sesuai dengan kami punya ekspektasi. Jadi masih kurang di situ, Kak. Sesampainya di sana nih Kak, kan tadi kan soal tantangan kakak-kakak dong itu mengenai dana, dan sempat merasa kalau di tengah jalan sempat merasa bahwa aduh ini jadi tidak ya, ini bakal terlaksanakan tidak ya, dan akhirnya terlaksanakan. Ya. Puji Tuhan Puji Tuhan sekali. sekali, Kak. Dan sesampainya di sana Kak, PMK ini setahu saya ini sangat seru teman-teman. Kita melakukan kegiatan rohani, kita bernyanyi-nyanyi pastinya, kita melakukan doa bersama. Nah, bentuk kegiatan yang lebih inti dari kegiatan lebih dalamnya lagi sampai di sana itu kakak-kakak ngapain saja? Oke, terima kasih. Tapi saya bisa untuk jelaskan yang tadi saya boleh sambung dulu. Tadi sebelum yang kami punya tantangan itu saya jawab yang ini Kak. Sebelumnya itu saya sudah sampaikan ke kami punya teman-teman badan pengurus. Saya sudah bilang kalau sampai ini kita punya dana belum terkumpul, saya suka tahu di teman-teman kalau kegiatan ini kita batal. Gitu. Saya sudah sempat terpikirkan sudah bukan terpikirkan lagi, tapi saya sudah sampaikan. Kalau memang sampai kita punya dana tidak pas, saya bilang kita batal ini. Nanti kita tunda, kita cari waktunya, mungkin kita sampai kita punya benar-benar dana terkumpulkan, baru kita berangkat. Gitu. Tapi ya seperti yang tadi saya sudah bilang, puji Tuhan masih ada. Tuhan punya baik berkat kasih di Katong lewat orang-orang di sekitar Katong. Jadi mereka masih kasih sehingga Katong bisa berangkat. Nah, kembali lagi pertanyaan tadi yang terkait dengan kami punya kegiatan di sana. Jadi kita pergi itu bukan hanya pergi dan berikan itu barang yang kami bawa gitu. Iya. Tidak. Tetapi kami pergi di sana tuh kami masih ada yang paling kami rasakan hidup memang seperti itu. Gitu. Jadi kami pergi sana pelayanan yang paling utama, yang paling penting yang kami lakukan itu bukan hanya kami pergi untuk bawa barang, bawa sumbangan, tunjangan kasihnya, tetapi kami ada doa bersama dengan mereka. Jadi kami ada pergi sana, pertama-tama yang kami lakukan itu kami doa bersama dengan mereka, kami pujian-pujian bersama. Terus itu kita ada sharing bersama dengan mereka. Jadi kita tanya-tanya. Jadi kita kan badan pengurus dan juga ada APMK juga, kami ada undang beberapa untuk sama-sama ikut ke lokasi. Kita sama-sama di sana. Kita bagilah dalam beberapa kelompok untuk games bersama dengan mereka. Itu yang paling serunya itu di situ. Ciri khas PMK dari situ ada keseruan-keseruan yang itu yang paling buat wow, kita kayak merasakan tidak ada orang yang kayak lebih dan kurang, itu tidak ada. Bahagia dan kita merasa kebersamaan itu memang ada di situ, seperti itu. Jadi kami sangat-sangat bahagia dan sangat-sangat bersyukur kami bisa pergi. Jadi kami bermain games bersama dengan mereka, bermain game, bagi dalam games dan seru-seruan bersama. Terus itu kami ada doa dan kami sharing bersama, tanya-tanya, kami berbagi dalam beberapa kelompok, mulai dari anak ini TK, SD, SMP, SMA, sampai orang tua pun. Jadi kami yang mahasiswa kami yang orang bilang bukan anak-anak yang kayak masih belum layak juga kan. Tetapi kami sangat bersyukur karena kami masih bisa berbagi dengan mereka. Kami masih bisa diberi kesempatan. Itu adalah kesempatan besar bagi kami. Masih bisa diberikan kesempatan bagi kami untuk kunjungan bersama dengan mereka. Bahkan ada satu momen yang sangat-sangat itu ada satu nenek, itu dia minta air. Kami punya air yang kami bawa itu kan masih ada tuh, air galon yang kami bawa masih ada. Jadi ada 2 galon yang kami bawa itu masih ada, dan dia takut kami bawa pulang kembali atau kami tumpah itu air. Jadi nenek itu datang terus ke saya gitu. Ini air ini nanti bawa ke nenek, nanti kita salin ini air taruh di nenek rumah. Jadi saya sempat dalam hati saya berpikir,
ya di sini setengah mati air kah begitu, berpikir begitu. Di sini airnya setengah mati atau bagaimana? Karena setelah itu, karena saya pertamanya masih biasa-biasa saya, tapi setelah itu neneknya datang lagi gitu, karena dia takut ini air kita tuang, atau saya lupa terus saya ini apa ya, kita bawa pulang begitu. Jadi dia datang mungkin 2 atau 3 kali, bukan 2 kali sih, 3 atau 4 kali dia datang. Ada nenek satu. Jadi setelah itu baru ada teman-teman yang pergi antar setelah kami ibadah bersama. Jadi habis itu baru teman-teman bawa itu air ke rumahnya nenek. Sampai ke rumahnya nenek itu teman-teman cerita dari teman-teman, mereka datang kembali, mereka bilang, kawan, dari tadi kita sampai antar air ke rumahnya nenek ini, kita pas mau pulang begini nenek panggil, kan nenek buat apa? Nenek doakan ketong lagi. Wow, itu kayak terharu, maksudnya kita benar luar biasa, sangat-sangat diberkati betul-betul, kayak kita merasakan itu hal-hal yang paling membuat kita setengah mati susah lupa itu momen gitu. Jadi itu sudah tadi katong bermain games, katong doa bersama, katong sharing bersama, katong cerita-cerita. Setelah itu baru yang paling terakhir itu baru yang kami berikan sumbangan itu. Ini kita bicara mengenai, selain pelayanan kasih kakak-kakak, kita bicara mengenai TPA Alak. Pengetahuan kita semua itu kan TPA, tempat pembuangan akhir, yang berada di Alak nih Kak. Saat kakak dong sampai ke sana itu, reaksi pertama kakak, bereaksi terkhususnya kakak nih, reaksi pertama kali sampai, kayak anak-anaknya, orang-orangnya di sana, tempat huni mereka, bagaimana reaksi pertama kakak saat kakak tahu kok ada orang ya bisa tinggal di sini, yang dimana kita tahu itu tempat pembuangan akhir, dan terus bagaimana respon-respon orang di sana ketika kakak-kakak PMK sampai di sana? Oke, perasaan saat sampai di sana Kak. Pertama-tama itu kan kami cerita yang awal kita pergi cek lokasi dulu tuh. Kami ada beberapa dengan teman, kami pergi cek lokasi. Nah, kami belum tahu dia punya TPA itu seperti apa. Kami tidak tahu. Karena kami pikir tempat-tempat biasa begitu saja. Tapi kami sampai di sana itu sangat-sangat wah, kayak tempat yang seharusnya tidak mau bilang dalam tanda kutip itu mungkin ya tidak layak untuk di situ. Tapi ya mereka punya tempat untuk mereka mencari penghasilan ya. Tetapi sebagai mungkin orang di luar itu kita pasti berpikir bahwa ini tempat tidak layak untuk orang tinggal di sini. Karena di situ tuh sangat-sangat apa ya, pasti semua barang semua sampah itu pasti ada di situ. Mulai dari barang binatang yang sudah mati lah, terus apa ya, mungkin telur-telur busuk yang mungkin di pabrik-pabrik yang tidak terpakai lagi, itu pasti buang di situ. Dan oto yang datang tuh pasti buang dengan bawa dengan apa ya, sampah dengan truk-truk itu datang buang di situ. Nah, itu yang lebih memprihatinkan lagi, pasti lalat tuh pasti di mana-mana itu pasti ada Kak. Jadi kita saat lihat itu, aduh, masih ada ya orang tinggal di sini, masih ada orang kerja di tempat seperti ini. Jadi kayak kita lihat terharu sekali. Mereka adalah orang-orang kuat yang mampu tinggal di tempat itu dan bekerja di tempat seperti itu. Jadi itu yang membuat kami rasa terharu sekali, bangga dengan mereka seperti itu. Jadi, wow, keren. Berpikiran kita pasti sebagai mahasiswa yang sudah biasa hidup seperti begini, terus tiba-tiba di sana aja pasti. Betul Kakak. Jadi awal juga kita berpikir seperti itu. Kita bilang, Pigi ini masih kayak basili-basili, mau pegang tangan juga takut-takut. Tetapi kita juga orang desa, jadi kita tahu lah. Tapi tempat seperti itu kami belum pernah pergi. Jadi kami rasa, wow, masih menyesuaikan diri lagi. Karena itu tumpukan-tumpukan sampah yang sudah menjadi seperti bukit gunung besar ini. Nah. Jadi itu tuh lalat di mana-mana, hewan peliharaan juga. Ini sapi-sapi ini semakin sehat, mereka makan apa? Pasti makan ini barang dong ini. Jadi kayak lihat pertama tuh, wow, kirain mereka orang-orang hebat yang tinggal di sana. Jadi saat kami pergi sampai di sana, itu kami sapa mereka dan mereka sangat-sangat kayak terbuka untuk terima orang yang datang, gitu. Dan mereka bilang tidak kayak lu ini tidak lu tidak boleh datang di sini, tidak boleh ini. Tapi kita sapa juga mereka, aduh silakan dulu, antusias yang sangat-sangat luar biasa dari mereka untuk terima katong gitu. Jadi kami datang, mereka juga terima baik-baik.
Pertama itu kan ada mereka punya pos jaga di sebelum Iya. pintu masuk itu mereka punya pos jaga. Jadi kami minta izin di situ. Mereka bilang oke naik saja. Di sana ada orang, ada warga di atas. Jadi kalian pergi saja. Jadi kami pergi sampai sana. Mereka masih punya badan pengurus mereka seperti itu, tempat seperti itu, tapi mereka terstruktur. Mereka punya ada ketua, punya wakil, sekretaris, bendahara itu ada. Jadi bendahara, sekretaris sepertinya sampai sekretaris. Jadi itu ada. Jadi kami bertemu dengan mereka, diskusi baik, mereka terima kami baik. Jadi kami diskusi, setelah itu mereka bilang oke, sepakat kita datang akhir bulan. Nah, awal kami pergi itu anak-anak belum terlalu banyak. Orang warga juga belum terlalu, yang mungkin karena mungkin ada yang pulang atau ada yang belum datang kerja, jadi kami tidak sempat bertemu. Tetapi pas saat hari di mana kami pergi sampai pas tiba itu sangat-sangat terharu Kak, karena kami melihat begitu banyak anak-anak kecil yang mulai dari umur belum TK, sudah mulai mau masuk TK, sampai orang tua, opa oma juga ada kerja di situ. Kak, itu terharu dan sedih, kami punya hati sedih. Kayak ada orang, dan mereka sangat-sangat terima katong. Kami pergi itu langsung mereka bangun untuk terima katong, terima kami bahan pengurus dan juga teman-teman semua kami yang pergi ke sana. Mereka sudah siap karena kan kami sudah sepakat jam tuh. Jadi mereka sudah tunggu dari kami, sepakatnya itu jam 2:30 itu kami harus sampai di sana. Dan mereka sudah tunggu dari jam 2, hampir 1:30 mereka sudah tunggu. Jadi kami pergi sampai sana, ada warga yang bilang kami sudah tunggu dari tadi gitu. Tapi karena mereka sangat rindu untuk bertemu dengan kami dan kami juga sangat rindu untuk bertemu dengan mereka, jadi mereka oke, gitu. Saya senang, bahagia, kami sama-sama bahagia untuk saling bertemu. Jadi tidak ada rasa kekecewaan yang untuk mereka tunjukkan kepada kami karena mereka tunggu lama gitu. Jadi mereka juga bahagia, kami juga bahagia. Jadi kami saling menerima di situ. Luar biasa sekali. Kak, itu kan saya sempat melihat di salah satu short yang diposting PMK UCB, itu kan benar-benar gunung-gunung pembuangan itu ya di situ ya, banyak sekali. Dan itu tuh kayak ada satu tempat yang dimana kakak-kakak dong berkumpul semua di situ. Itu tuh kira-kira kalau boleh tahu, mungkin kakak-kakak dong cari tahu gitu, itu tempatnya itu apakah mereka semua tinggal di situ atau ada pemukiman-pemukiman warga yang di sekitar situ, Kak? Oke. Kalau untuk tempat tinggal itu mereka itu dari berbagai tempat gitu. Ada dari RT sebelah, ada dari gereja sebelah. Berarti Jadi banyak ya, Kak? iya. Banyak sekali masyarakat yang tinggal di sekitaran situ. Di situ kan tempat sekitaran situ tuh tempat lahan kosong. Jadi mereka tuh jauh dari tempat situ, tapi mereka yang kerjanya di situ. Mereka kerjanya di situ. Jadi ada sekitaran sampai 70 warga, 70 kakak, bukan warga, 70 kakak yang bekerja di situ. Jadi mereka itu dari contoh kayak mungkin ada dari kayu putih, ada yang dari Bufu, ada. Jadi satu-satu warganya mereka itu yang datang kerja di situ. Jadi mungkin yang ekonomi yang kurang gitu. Jadi mereka cari tempat penghasilannya di situ. Jadi mereka datang cari tempat cari kerjanya di situ. Jadi berarti bukan di situ itu, bukan hanya masyarakat di situ saja yang bekerja mencari penghasilan di situ. Benar. Ada juga dari tempat-tempat lain yang bekerja di situ. Benar, Kakak. Ada masyarakat lain yang jauh, tempat jauh, tapi mereka masih karena mungkin kebutuhan ekonomi juga, jadi mereka cari kerjanya di situ. Oke. Mau tanya nih, Kak. Selain cerita kakak Tanti tentang nenek yang tadi soal galon itu, ada yang lebih momen yang lebih sangat menyentuh lagi, yang menurut kakak tuh nanti sampai kakak dong wisuda itu kayak dulu tuh saat kita kesini tuh momen yang sangat paling bikin hampir air mata jatuh mungkin. Oke. Momen yang bikin hampir air mata jatuh ya, Kak, itu kalau menurut pribadinya saya yang saya dapat itu saat melihat perkembangan anak-anak itu. Bukan tentang orang tua tapi anak-anak. Generasi-generasi muda nih yang mau bertumbuh. Tetapi masih di situ. Pandangannya saya, mereka punya pertumbuhan ini seperti bagaimana ke depan ini. Karena ada yang tidak sekolah, ada juga yang ada juga yang sekolah tetapi dia punya mereka kan kami sharing tuh, Kak. Iya, kami sharing. Jadi mereka punya mungkin pendidikannya yang kurang memadai atau seperti apa, Kakak. Jadi kayak lihat mereka ini apakah mereka punya pendidikan ini seperti apa, mereka punya
kan kita punya generasi, kita bilang generasi emas, tetapi dengan yang membuat kami tersentuh, bagaimana mereka punya masa depan ini? Apakah mereka bisa sampai seperti orang-orang di luar sana yang berhasil sekolah sampai selesai, atau kayak jalan hidup orang di luar sana yang seperti mereka bisa walaupun tidak selesai tapi mereka bisa mendapatkan tempat kerja yang layak untuk mereka bisa kerja, atau mereka tetap akan di situ terus. Nah itu tuh yang membuat terharu, berpikir lagi gitu, tentang mereka punya perkembangannya mereka itu. Oke Kak, kita sudah masuk di penghujung cerita-cerita kita selama satu episode ini. Terima kasih banyak Kak telah datang berbagi cerita mengenai PMK UCB yang kemarin, pergi ke TPA Alak, cerita yang sangat luar biasa, pengalaman yang sangat luar biasa, sharing yang sangat luar biasa yang sudah dibagikan ke teman-teman podcast UCB Today. Terakhir nih Kak, mungkin ada pesan dan ajakan untuk teman-teman yang mungkin pengen punya juga kerinduan untuk bergabung dengan teman-teman PMK UCB, atau mungkin teman-teman dari agama lain, mungkin dari Katolik, bisa mau punya kerinduan juga untuk bergabung di PMK untuk melakukan pelayanan-pelayanan kasih berikutnya. Mungkin kakak bisa sampaikan. Oke, untuk ajakan buat teman-teman semua, kita di Universitas Citra Bangsa ini kita punya mahasiswa Kristen sangat-sangat banyak. Bahkan kita punya jumlah ini, kita hampir mau bilang mendominasi ini kampus. Tetapi yang aktif sekarang di PMK-nya beberapa saja. Kami mau mengajak teman-teman semua, yuk mari bergabung dengan Katong, untuk Katong bersama. Katong juga sonde sempurna yang teman-teman bayangkan, teman-teman pikirkan. Jadi mari Katong sama-sama bertumbuh di dalam ibadah persekutuan mahasiswa Kristen. Katong bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam kasih Kristus. Katong sama-sama ibadah bersama di kampus ini, supaya Katong datang bukan hanya untuk mau kuliah-kuliah saja, tetapi Katong sama-sama ada dalam pelayanan. Dan teman-teman yang mau rindu untuk gabung bersama Katong di PMK untuk sama-sama dalam pelayanan, ataupun nanti Katong masih punya banyak kejutan-kejutan, Katong punya program yang kami akan lakukan ke depan yang tentunya akan teman-teman nantikan. Jadi teman-teman ingin join, silakan, kami sangat terbuka bagi teman-teman yang mungkin dari Oke Kak, sebelum kita tutup podcast kita hari ini, mungkin ada satu ayat yang ingin kakak sharing ke teman-teman podcast UCB Today. Silakan. Oke, satu ayat yang pengen saya bagikan kepada teman-teman podcast UCB Today. Oke, yaitu ayat kebanggaan atau pegangan kami di PMK, Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Wah, luar biasa sekali teman-teman. Terima kasih banyak Kak Pahlawan, terima kasih banyak juga teman-teman podcast UCB Today yang telah menyaksikan satu episode sejuta makna ini. Jangan lupa nantikan program-program kami selanjutnya, sebab yang muda yang bicara, karena kita Citra Bangsa. Sampai jumpa.